Betul Allah itu Esa, satu. Satu, tetapi satu bukan dalam bilangan. Ingat itu. Bukan dalam bilangan. Satu bukan dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan. Karena akan di mana jaminannya Musa sebagai penjamin keselamatan? Di mana? Tidak ada. Apa ini? Ya, saya jelaskan. Ayat yang kalian tembak itu kita bisa jelaskannya. Sudah jelas tertulis loh. Apalagi yang mau kau bengkokkan di situ coba? Berjuang dan akan melepaskan mereka. Oke, siapa juru selamat itu siapa? Musa. Saya jelaskan. Ini mudah untuk dijelaskan. Ya, oke. Ya, dibengkokkan lagi, silakan. Dalam dialog kali ini, Bang Loding berdiskusi dengan seorang pendeta. Keduanya terlihat cerdas dan sama-sama menguasai argumen yang mereka sampaikan. Kita tidak hanya menyaksikan adu kecerdasan, tetapi juga adu dalil serta ketajaman logika. Menariknya, dalam beberapa bagian diskusi, argumen yang disampaikan pendeta mulai terlihat goyah ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis dari Bang Loding. Beberapa jawabannya bahkan mengundang tawa karena terlihat kurang konsisten dan terkesan tidak terjawab. Mari kita simak bagaimana dialog ini berlangsung ketika sebuah keyakinan diuji dengan ilmu dan kekuatan berpikir. Sampai detik ini saya bingung, kenapa Tuhan yang kami sembah di dalam Alkitab itu kok harus dipaksa supaya satu pribadi begitu? Sedangkan Alkitab kami tidak pernah menyatakan Allah itu satu pribadi. Enggak ada satu pribadi Allah itu. Nah, maka saya bingung, apakah memang kami harus dipaksa untuk mempercayai Tuhan yang Bro Loding itu percaya, sedangkan kami juga punya keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu tidak satu pribadi. Nah, bagaimana itu? Tolong Oke, baik. Penjelasan kepada kami ini. Oke, baik. Ketika Musa diutus oleh Allah ke dunia ini, Musa mengajarkan kepada Bani Israel itu, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Wahai orang Israel, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Allah, maka Allah mengutus lagi Nabi Yesus. Maka pengajaran Yesus apakah sama dengan Nabi Musa? Sama. Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel dengan perkataan yang sama ketika Musa sementara masih hidup. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia mengajarkan hal yang sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa. Musa mengatakan Allah itu Esa, Yesus mengatakan Allah itu Esa, Nabi Muhammad mengatakan Allah itu Esa. Sekarang orang Kristen kalau kita tanya Tuhan itu bagaimana? Apa mereka katakan? Kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Ya? Nah, sabar. Ini kamu kayaknya orang yang berpendidikan. Saya mau coba dulu sama kamu begini ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Sudah. Ya. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Silakan. Saya harus meluruskan tentang karena bawa-bawa Nabi Musa. Gitu. Ada bawa-bawa Musa, ada bawa-bawa Yesus begitu kan. Jadi saya harus luruskan itu dulu. Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa Sema Israel itu kan, bahwa Allah itu Esa. Yesus juga mengutip itu juga bahwa Allah itu Esa. Betul Allah itu Esa, satu. Satu, tetapi satu bukan dalam bilangan. Ingat itu. Bukan dalam bilangan. Satu bukan dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan. Karena akan saya akan buktikan, saya akan memperkuat dengan argumentasinya begini. Kalau Allah itu dia satu pribadi, ya, satu pribadi, maka dia akan bertabrakan dengan seluruh narasi-narasi Yesus. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Allah itu hanya satu pribadi saja, maka itu akan bertabrakan. Yesus juga berkata bahwa aku dan Bapa satu. Lalu ketika peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya,
Yesus masuk ke dalam sungai Yordan, kemudian ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lantas bagaimana teman-teman tetap memaksa bahwa Esa yang dimaksud itu adalah satu pribadi? Maka saya katakan, ketika konsep kita itu dipaksakan untuk apa? Untuk dipaksakan salah satunya, maka akan berbenturan. Contohnya, kalau saya paksakan kata Esa, maksudnya satu dalam kesatuan ke dalam iman kepercayaan Islam, maka akan bertabrakan. Begitu juga sebaliknya, Islam memaksakan Esa itu ke dalam konsep kekristenan, akan bertabrakan, bro. Maka Esa yang di dalam Alkitab tentu berbeda dengan Esa yang di dalam Quran. Karena kalau di dalam Quran satu memang hanya satu pribadi saja, tunggal. Sedangkan di dalam Alkitab, Esa yang dimaksud itu bukan satu tunggal, tapi satu dalam relasi, satu dalam kesatuan. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, terlepas teman-teman mau mengatakan, oh berarti ada 3 Tuhan. Alkitab tidak pernah menyatakan Allah ada 3. Nggak pernah ada tuh. Tapi kalau teman-teman mau mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen ada 3, ya saya persilakan dengan sangat hormat sekali. Itu hak teman-teman loh. Tetapi di dalam Alkitab kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah 3. Allah itu satu. Maka satu yang kami jelaskan itulah satu dalam kesatuan, bukan satu pribadi. Nah begitu, bro. Oke, baik. Terima kasih atas kejujuran walaupun ngeyel-ngeyel ya. Anda mengatakan kalau Esa itu hanya satu bertentangan dengan narasi Yesus, yang Yesus berdoa dalam apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Anda mengutip doa Bapa kami yang di sorga. Ya, begini ITG ya. Terkadang kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Saya melihat ya. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan tentang Tritunggal waktu masih di dunia. Ya. Kamu mengatakan tadi bahwa Esa itu satu namun satu kesatuan. Bukankah perkataan kamu itu bertentangan dengan perkataan Yesus? Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya. Harus kamu belajar dulu itu. Bedakan satu-satunya sama satu kesatuan. Ya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada lagi tunggal. Tapi kalau satu kesatuan berarti ada oknum lain yang bersatu. Contoh, satu kesatuan tim sepak bola, satu kesatuan batalion. Ketika satu kesatuan itu, jangan kamu menjelaskan Tuhanmu ini seperti apa ya. Susu beruang, tahu susu beruang? Yang iklannya naga, susunya susu sapi, tapi gambarnya beruang itu. Tahu? Yesus, bro, Yesus ketika murid-muridnya datang kepada dia, Yesus mengatakan apa? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Guru, tunjukkanlah kami, guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika mereka sedang duduk, maka datanglah awan, terdengar suara dari awan-awan itu mengatakan bagaimana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang masih dalam firman-Ku, berarti dia adalah murid-Ku. Yohanes 12:49-50. Karena aku mendengar firman itu dari Bapa. Ajaranku ini bukan datang dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Jadi maksud aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat. Jangan bicara hakikat dengan Islam. Al-hakikatu bila syariat batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Maksud daripada Yesus, aku dan Bapa adalah satu, baca dari nomor 25. Satu dalam pengajaran, satu dalam tujuan. Ya. Ajaranku itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Bagaimana kalian yang punya Bible, tapi Islam yang paham? Ini ada ibaratnya orang gila. Dia punya rumah, punya mobil, tapi dia tidak sadar. Dia punya rumah sama mobil. Karena kenapa? Lagi dalam gangguan jiwa. Nah, contoh seperti kalian. Kalian punya Bible, tapi kalian tidak paham. Kutanya sama kamu ya, jawab dengan jujur sama saya.
Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kristen pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Dijawab itu dulu. Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Silakan. Atau tiga-tiganya kalian ikuti? Silakan. Meluruskan terus narasi-narasi yang ada ini, gitu. Tadi membawa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya. Mohon maaf, itu ayat itu nggak lengkap dibaca oleh Pastor Lodi. Ya, kami dalam belajar ayat-ayat Alkitab nggak boleh gitu bacanya, nggak boleh sepotong begitu. Itu kan dipotong itu. Coba baca Silakan tuntas. dibaca. Silakan Coba baca dibaca. tuntas. Iya, silakan. Silakan Iya, dibaca. Coba Silakan karena- Anda jelaskan. Oke. Yohanes berapa tadi? Sebentar, saya Masa kamu bilang saya tidak paham, jangan baca, saya potong. Baru kau tanya ayat sama saya. Ya Allah ya Rabbi. Yohanes 17:3. Ya, maklumlah manusia tempat lupa kan? Yohanes Ya, 17:3. begini. Ya. Iya. Silakan. Begini ya teman-teman Dia ya. ini Ada 3.000 pendeta, lebih dia ini orang. pendeta muda, dia lulusan dari STT ya. Enggak, Ya. jangan bawa narasi itu ya. Oh, jangan Pak. Iya, siap. Yohanes Oke, 17. siap. Iya, siap. Ini yang sering dipotong oleh teman-teman muslim. Ya. Hanya supaya untuk memasukkan cara berpikir mereka tanpa membaca ini secara utuh. Saya bacakan ya. Iya. Inilah Ya. hidup yang kekal itu, perhatikan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu mengenal Bapa ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya begini, saya jelaskan. Untuk memperoleh hidup yang kekal ya, itu tidak bisa hanya mengenal Bapa saja. Karena ayat ini mengatakan bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu adalah dua hal yang setara. Yang tak bisa terpisahkan. Maka Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau mengenal Bapa, hanya lewat Yesus. Pertanyaannya begini, bisakah orang mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus? Kan nggak bisa. Maka Yesus sudah mengunci bahwa aku dan Bapa itu satu. Lalu Yesus kunci dengan perkataannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Bapa dan Yesus itu setara. Kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, manusia biasa saja, maka ayat ini tidak penting untuk Yesus dinyatakan sebagai mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang di situ menggunakan kata Engkau utus, tetapi dalam konteks ini kata utusan itu memiliki kualitas yang berbeda dengan utusan-utusan yang lain seperti para nabi dan rasul. Kata utusan sama-sama memakai kata utusan, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Mengapa? Mengapa Yesus setara dengan Bapa? Karena untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus kenal dua-duanya. Kenal Bapa, kenal Yesus. Pertanyaannya hanya satu saja. Bisakah orang mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus? Maka Yesuslah dikatakan satu-satunya jalan. Saya bertanya kepada Pastor Loading, kalau Yesus satu-satunya jalan ya, maka bagaimana orang berusaha untuk mengenal Allah yang tak terlihat itu dengan caranya sendiri? Nggak bisa. Karena satu-satunya jalan maka harus lewat Yesus itu. Karena setara, Bapa dan Yesus itu setara dalam hakikatnya. Gitu. Maka ayatnya harus Sudah? dijelaskan dengan tuntas. Oke, baik. Begini ya. Kamu ini bernarasi liar. Liar sekali kamu bernarasi. Kamu juga Tapi bernarasi terkadang liar juga loh. iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Tetapi terkadang dalam narasi kamu itu ada beberapa poin yang saya akui, yaitu yang pertama, kamu mengatakan tidak ada seorang yang bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu tanpa melalui Yesus. Itu saya percaya. Ya, kamu dengar dulu. Yohanes 3:34.
Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan roh ke dalam dirinya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Jadi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita berdua hidup, dengar dulu. Ketika kita berdua hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Allah, maka Allah utus lagi Nabi Yesus. Maka jalan satu-satunya kita hidup di zamannya Nabi Yesus, berarti kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Di zamannya Nabi Yesus, kita tidak bisa mengikuti Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ada lagi. Karena satu-satunya utusan Tuhan pada waktu itu adalah Yesus. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi untuk sekarang ini, akhir zaman ini, satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, ya. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya dari hati ke hati, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Pengampunan di dalam kekristenan itu. Saya tanya dulu, saya masih lanjut narasi saya. Saya tanya dulu, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Dalam konsep mana dulu ini? Sabar. Iya, sabar dulu. Tadi kamu bertanya sama saya apa? Dua-dua apa tadi? Bagaimana? Tadi kamu bertanya apa dua-dua? Tanpa kita mengenal Yesus dan Bapa bagaimana? Yesus untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini saya luruskan ya. Musa itu bukan jalan keselamatan. Ya. Narasi Bro Loading itu keliru bahwa dalam konteks di sini adalah hidup yang kekal itu bukan berbicara pada masanya, tapi berbicara tentang hidup yang kekal itu tentang seluruh kehidupan yang nanti akan kita capai. Kalau Bro Loading hanya mengatakan bahwa Musa itu menyelamatkan umatnya pada masanya, Yesus pada masanya, loh ayat ini bukan mengatakan pada masanya, tapi apa? Hidup yang kekal itu berbicara apa? Jaminan kepastian keselamatan setelah kematian. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks yang dibawa tadi itu, Yohanes 17 ayat 3 itu, bahwa Bapa dan Yesus itu setara. Setara dalam apa? Setara dalam hakikat tentunya. Karena apa? Kalau Yesus hanya sebatas utusan saja, mengapa ayat ini tidak mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, ya, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Musa yang telah engkau utus. Bukankah Musa diutus juga? Bukan mengenal Yesaya juga diutus. Tapi mengapa harus melalui Yesus? Itu artinya apa? Sama-sama diutus, tetapi kualitasnya berbeda, bro. Kalau yang lain itu diutus hanya sebagai penyampai saja. Sabar. Oke, sabar. Coba kamu baca Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Tolong dibaca Yohanes 3:34. Ini dulu. Iya, baca. Sabar. Iya. Baca Yohanes 3:34. Biar kita tahu poinnya. Ini lompat-lompat iya. Gimana ini? Aduh. Baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Betul? Oke, sabar. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Ketika kita mengikuti Musa, penyampaian firman Allah itu kita selamat atau tidak? Di mana jaminannya Musa sebagai penjamin keselamatan? Di mana? Tidak ada.
Oke, baik. Bedakan, Baik. Nanti saya kasih data. Iya. Luruskan dulu begini. Iya, nanti saya kasih data. Iya, nanti saya kasih data. Bedakan orang Iya, yang nanti saya kasih data. Nanti saya kasih data. Itu Ya. harus diluruskan dulu. Oke, Pertanyaannya, dengar dulu. Ya. Musa bukan juru selamat, bro. Memang dia penyampai pesan firman Tuhan, tapi dia bukan juru selamat. Sejak kapan Musa bisa menyelamatkan? Sejak kapan Musa bisa menjamin hidup yang kekal itu nggak ada ceritanya. Oke, sabar. Ku kasih kamu 2 ayat ya. Ku kasih kamu 2 ayat ya. Jangan banyak-banyak ayat dulu yang kita bahas belum tuntas ini Oke, ayat-ayatnya. baik. Ya, baik. Kalau begitu kamu baca Yohanes 5:45. Kamu baca. Kalau Musa itu perkataan siapa dan dia berkata apa di situ? Coba kamu baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya. Harapan ini. Ya, saya jelaskan. Jelaskan dong. Mengapa setiap ayat yang kalian tembak itu kita bisa jelaskannya. Sudah jelas tertulis loh. Apalagi yang mau kau bengkokkan di situ coba? Apa mau kau bengkokkan di situ? Saya jelaskan ayat ini ya, oke. Yesus berbicara itu kepada Bani Israel, kepada orang Israel itu tentu. Nah, mengapa dalam ayat ini dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa. Mengapa? Karena apa? Musa membawa 10 hukum itu. Hukum Taurat itu dibawa oleh Musa. Ya, maka orang Israel itu akan didakwa oleh hukum yang telah dibawa oleh Musa itu. Ya. Karena sebelum Yesus datang sebagai manusia, hukum itu sudah ada. Itu yang harus dipahami. Makanya Yesus mengapa Yesus bilang bahwa itulah yang dikatakan kepadamu, yaitu bahwa Musa kepadanya lah kamu menaruh pengharapan. Orang-orang Israel itu semua menaruh pengharapan kepada hukum-hukum Musa. Nah, maka dalam konteks ini bro Loding, bahwa Musa itu hanya pembawa berita, pembawa hukum, tapi dia bukan juru selamat. Musa nggak bisa menyelamatkan. Oke, baik. Kamu pegangan dengan kata tolong kamu jujur ya. Ini ditonton 3,1K. Ya, tolong kamu jujur sama saya cuma minta kejujuran kamu. Selebihnya itu iman kamu. Kamu mengatakan Musa bukan juru selamat, betul? Dalam konteks hidup yang kekal toh? Yohanes 17 tadi kita baca. Coba, baik, sabar. Silakan kamu baca Yesaya 19:20. Silakan. Sabar. Yesaya 19:20. Oke, kita buka. Iya, baca kamu yang jelaskan. Silakan. Iya. Konteks kita di sini berbicara tentang kehidupan yang kekal, ya, keselamatan hidup yang kekal itu. Karena Yohanes 17 ayat 3 tadi. Yesaya 54 ayat Yesaya 19 ayat 20. Baca. Yesaya 19 ayat 20. Ini memang teman-teman Muslim ini senang ayat-ayat Alkitab nih. Dengar ya teman-temannya, perhatikan ya penjelasan ITG, perhatikan. Ya. Kita harus bisa menjelaskan. Yohanes berapa? Yesaya berapa tadi? Jelas yang jelas. Yesaya 19 ayat 20. Ayat 20. Oke, ya. Baca. Itu oke ya. Tapi saya baca ini saya harus jelaskan. Iya. Iya, memang harus dijelaskan. Ya. Iya. Baca. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Oke. Siapa juru selamat itu? Siapa? Musa. Saya jelaskan. Ini mudah untuk dijelaskan. Ya, oke. Ya, dibengkokkan lagi, silakan.
Ya, bengkokkanlah. Itu kan kitab kamu. Oke, Bengkokkanlah. saya jelaskan dulu. Enggak, kita enggak Iya, iya, bengkokkan. iya. Kita akan menjelaskan Iya, iya. apa konteksnya Iya, apa, silakan. latar Iya, belakangnya apa. iya, Oke. iya, silakan. Iya. Perhatikan Yesaya pasal 19 itu dikatakan begini ya. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan itu itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel ya dari perbudakan di Mesir. Itu konteksnya jelas itu. Itu kepada orang Israel yang diperbudak selama 400 tahun oleh orang Mesir pada waktu itu. Dan memang Tuhan mengutus Musa untuk menjadi juru selamat mereka dalam konteks melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Betul, betul, itu tidak salah. Tetapi yang kita bahas dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi, bro, kata kehidupan yang kekal itu bukan dalam konteks membebaskan dari perbudakan secara seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu terhadap Mesir. Tetapi dalam konteks bagaimana manusia itu mendapatkan hidup yang kekal, artinya apa? Jaminan keselamatan setelah kematian. Kan itu dia konteksnya di sini. Mengapa lalu Bro Loading membawa kepada konteks yang menjadi konteks yang sangat sempit sekali? Konteks Yohanes 17 ayat 3 itu secara luas ini. Bukan lagi kepada keselamatan bangsa Israel terhadap perbudakan Mesir. Begitu bro kalau melihat ayat. Nggak bisa begitu cara kamu belajar Alkitab kalau kamu main hanya lihat kata-kata begitu tanpa lihat konteksnya apa. Begitu. Ya, sudah ngarangnya? Sudah ngarangnya? Kamu yang Aman. bro yang mengarang begitu loh. Oh. Dari ayat-ayat Alkitab yang bro buka itu. Oke. Baik. Kan kita Aku tanya belajar. sama kamu dulu. Oke. Kalau kamu berpatokan bahwa Yesus dalam konteks Yohanes 17:3 tentang Yesus adalah juru selamat yang kekal, aku tanya sama kamu ya. Perhatikan baik-baik pertanyaan saya biar kamu bisa dibengkokkan juga boleh. Ketika orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa sebelum datangnya Yesus, itu juru selamatnya siapa? Jelas juru selamat bagi mereka itu adalah Yahweh, Tuhan. Tuhan. Yang Oke. Bagaimana konsep keselamatannya? Apakah Tuhan datang ke dunia lagi seperti firman-Nya datang ke dunia lagi? Oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Iya, bagaimana? Iya. Di dalam perjanjian lama ya, konsep keselamatan atau pengampunan dosa itu lewat apa? Pengorbanan, lewat korban. Makanya ada korban penghapusan dosa. Maka setiap orang Israel yang berdosa itu harus membawa korban, dan yang membawa korban itu adalah imam besar. Bro. Konsep itu sudah dipakai di dalam perjanjian lama dalam konteks pengampunan dosa, bro. Ya. Nah, maka di dalam Ibrani, saya buka di dalam Ibrani ya, Bagaimana? Sabar, Bagaimana? sabar. Emang Musa ada di Ibrani? Musa kan di perjanjian lama, Ibrani itu perjanjian lama. Iya, sabar. Oh, sabar. Iya. Sabar teman. Semangat teman-teman, dikencangkan tip-tip layar teman-teman. Ini yang saya katakan tadi ya. Ini yang saya akan jawab sekaligus pertanyaan Bro Loading. Kalau Tuhan sudah mengampuni manusia itu langsung kemana tempatnya? Itu kan pertanyaan tadi kan? Saya Iya. jawab dengan ini. Maka saya bertanya tadi, pengampunan dalam konteks mana dulu? Nah, dalam Alkitab dikatakan begini. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu satu konsep yang Tuhan pakai ya di dalam menyelamatkan umatnya. Konsepnya itu adalah ada korban, ada penebusan. Itu konsep yang sudah Tuhan pakai. Pertanyaannya begini, bisa nggak Tuhan mengampuni dosa orang hanya dengan berbicara saja, kamu diampuni, kamu masuk surga? Sangat bisa. Tetapi yang Allah pakai itu adalah konsep yang dia pakai. Mengapa harus ada konsep korban ini? Karena itulah yang Tuhan pakai. Kalau Allah tidak memakai konsep itu, maka Allah itu tidak konsisten dengan hukum-hukumnya. Maka sejak dari zaman kitab para nabi sudah dinubuatkan bahwa juru selamat itu akan datang dan akan menjadi korban penebusan dosa.
Maka itu sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi bahwa satu saat kelak pada masanya kelak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka dia harus menjadi korban itu sendiri. Nah, itu bedanya konsep penebusan di Siapa dalam yang menjadi iman korban? Kristen dengan Islam. Siapa yang menjadi korban? Kristus. Kristus menjadi korban. Tadi kau bicara bahwa Tuhan itu yang menjadi korban itu sendiri. Iya, Kristus. Jadi ada nubuatan di perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan ke dunia. Loh, dalam konsep kekristenan, Kalau kita perhatikan dengan saksama, dialog ini memberikan banyak pelajaran berharga. Bukan sekedar soal siapa yang terlihat unggul, tetapi bagaimana sebuah keyakinan dipertahankan ketika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dalam beberapa momen, argumen yang disampaikan pendeta terlihat mulai terpatahkan ketika Bang Loding mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam. Di situ terlihat ada jawaban yang kurang konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Namun menariknya, meskipun beberapa argumennya sudah dibantah, pendeta tersebut tetap berusaha menjawab. Sayangnya, ada bagian-bagian yang terkesan dipaksakan, seolah yang penting tetap memberikan respons, meskipun substansinya tidak terlalu kuat. Disitulah suasana diskusi sempat terasa janggal, dan bahkan mengundang senyum bagi yang menyimaknya dengan kritis. Tetapi di balik itu semua, kita belajar satu hal penting. Ketika sebuah argumen tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh, maka saat diuji secara mendalam, celahnya akan mulai terlihat. Dan sebaliknya, keyakinan yang didukung dengan dalil yang kuat serta logika yang runtut akan tetap berdiri meskipun diuji berulang kali. Karena pada akhirnya, dialog seperti ini bukan tentang mempermalukan siapapun. Ini tentang bagaimana ilmu bekerja, bagaimana konsistensi diuji, dan bagaimana kualitas pemahaman seseorang benar-benar terlihat ketika berada di bawah tekanan argumentasi. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.